Inspigo, inspiration on the go. Hai Mas Boy. Hai. Akhirnya ketemu Mbak Ita. Nah, terima kasih banget udah datang ke Inspigo. Kita mau ngobrol banyak banget karena ini Banyak ya? banyak ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Karena ini super relevan banget dengan masalah gue juga saat Iya. ini gitu sebagai pekerja tapi harus bikin konten Iya, gitu kan. betul. Nah, kalau misalnya Om Boy ini kan punya julukan Bapak Instagram, Bapak Instagram Indonesia, Indonesia, ya. dan dirimu menyebut pekerjaanmu adalah Instagramers, ya. Instagramers gitu kan. Itu spesifik banget nih, Ya. gue suka gitu. Kerjaan lu juga sibuk banget ya. Kantoran lagi. Kantoran lagi. 9 to 5. 9 to 5. Kita tadi Ya. sempat ngobrol Ya. panjang lebar sebenarnya Ya. sebelum kita ngobrol di podcast ini gitu. Gimana tuh caranya Cara ngebaginya. ngebaginya itu sih Om. Kalau awal-awal dulu 2012-2013 tuh masih ya karena ya cuma as a hobby ya bikin konten foto kita posting di Instagram gitu senang-senangan. Cuma lama kelamaan udah jadi tiba-tiba bisnis nih. Jadi foto yang gue posting dihargain sama beberapa brand gitu misalnya. Jadi dulu kan nggak tahu ya kita foto bisa dihargain, bisa dijual lah istilahnya gitu. Iya. Kalau kita posting ada harganya gitu. Dulu kan nggak tahu gitu. Bener. Begitu udah mulai ada tanggung jawab tambahan seperti itu, wah itu udah mulai tuh mikir gimana cara bagi waktunya bikin konten buat di Instagram sama ngantor sama kerja. Karena kan kalau di kantor ya lu udah stick banget nih, udah 9 to 5 lu mesti kerja dedicated buat si company ini gitu. Gimana caranya ngebagi waktunya? Wah itu macam-macam sih. Ada yang mesti kayak gue bilang tadi di awal, hari Sabtu Minggu tuh gue libur. Sabtu akhirnya gue keluar buat konten. Jadi benar-benar hari Sabtu tuh harinya Instagram, gue bilangnya gitu. Yes. Jadi tapi emang biggest challenge-nya bagi waktu ya Om. Bagi waktu kalau gue. Gitu. Dan untungnya lu tadi menemukan cara juga ya, kayak hari Sabtu. Ya jadi hari kerja lu tuh nambah gitu ya Om. Hari ya? kerjanya jadi nambah gitu. Bahkan kayak kalau hari biasa pun Senin sampai Jumat pulang kantor tuh malam masih bisa ngonten. Kadang gue bilang sama istri kan, gue ngonten dulu nih balik mau atau ketemu teman-teman Instagram ngopi di mana gitu. Itu mesti ya izin dulu sama ibu negara lah pastikan. Bener, Jadi pulang kantor nggak langsung pulang, either itu ngonten atau ketemu klien misalnya atau ketemu teman-teman Instagram gitu. Itu pulang kantor. Menurut lo, even buat yang udah masuk di perjalanan membuat konten dengan konsisten gitu ya, Ya. dan lagi membangun personal brandingnya, tips-tips apa sih dari lo yang mungkin bisa kayak ini konten lo supaya tetap otentik gitu, nggak terasa ditebengin brand gitu kan? Nah itu ada nggak tips-tips tertentu dari lo Om? Kalau menurut gue ya pertama ya jangan berhenti aja pokoknya. Pokoknya jangan mikir ujungnya gitu, jangan mikir oh nanti akan harus ada brand yang tap in nih sama gue, jangan gitu. Ya udah bikin aja setiap hari posting apa, lu sukanya posting apa, lu suka bikin konten kayak gimana gitu. Gue selalu bikin tiga poin nih buat teman-teman. Biasanya kalau lagi workshop atau apa itu kayak aktif, kreatif, positif. Aktif, Itu aja. kreatif, Aktif, kreatif, positif. Aktif tuh ya aktif posting, aktif bikin konten, aktif cari riset, aktif balas komen kayak tadi gue bilang, aktif balas DM tuh itu means udah aktif lu di sosial media tuh aktif gitu. Aktif dulu ya pokoknya. Aktif pokoknya, nggak males gitu kayak antaran-antaran gitu, pokoknya aktif. Kreatif ya itu tadi, kreatif tuh bisa dibuat. Lu bisa nyontek juga bisa, nanya-nanya ke orang yang menurut lu jauh di atas lu juga tanya aja men gitu. Kalau dia mau jawab kan alhamdulillah, kalau nggak bisa jawab ya lu bisa cari banyak kok, lu buka YouTube kayak apa kayak gitu. Kalau emang penasaran sama satu hal yang lu pengen tahu ya gitu. Zaman sekarang semuanya nggak ada yang bisa di riset. Betul. Ya? Oke. Apalagi ada AI, ChatGPT lah mungkin gitu. Bisa cari tahu di situ. Kreatif. Nah, Inspigo gitu. Coba deh download. Gitu. Kreatif tuh. Positif tuh udah pasti. Positif tuh maksudnya gimana Om? Positif lu mesti posting segala hal yang positif. Jangan komen juga gitu. Yang paling sulit tuh komen sih sebenarnya. Kalau lu misalnya komen ke akun orang yang menurut lu mereka nggak sefaham, pasti kan komen lu negatif nih gitu. Kan banyak kan orang yang pakai akun nomor 2, nomor 3 buat caci maki orang yang nggak dia suka misalnya. Itu bahaya loh sebenarnya, FYI. Kalau lu misalnya ngelakuin seperti itu, algoritmanya akan lari ke akun utama lu. Warningnya itu bakalan kena ke akun utama. Tetap kena ya? Tetap kena. Karena biasanya satu handphone yang sama kan.
Oh iya Kan satu benar. handphone biasa bisa 5 Yes, gitu-gitu kan. Bisa login ke 5 account gitu kan. Nah, misalnya lu di akun pertama lu follow Boy Lagi nih misalnya, Boy Lagi posting hal yang lu nggak suka misalnya. Gue nggak suka banget nih. Nggak mungkin lu komen pakai akun nomor 1. Pakai nomor 3 nih misalnya. Iya, benar. Lari ke Boy Lagi. Oh, Boy Lagi itu kan fotonya jelek apa gitu misalnya. Itu kan di handphone yang sama. Yang kena warning nanti bisa jadi akun yang pertama sama Instagram. Nggak bisa komen lah, nggak bisa live lah, nggak bisa posting lah. Itu yang orang-orang nggak tahu, nggak banyak yang tahu gitu. Kirain selama ini kayak aman aja gitu kan, pakai Iya. akun kedua, 3, 4 dan 5 gitu kan. Ternyata enggak. Tidak semudah itu Ferguson. Iya. Keteguhan hati untuk nggak terpengaruh gitu kan dengan komentar-komentar julid gitu. Iya. Kalau kita bilangnya kan tetap bisa mindful, nggak burn out Iya. gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita lagi menjalani 2 peran sebagai pekerja, tapi juga sebagai tukang konten Tukang gitu. konten, iya. Caramu tadi untuk bisa nggak terpengaruh gitu, sama untuk bisa meskipun bikinnya juga sibuk banget sampai hari Sabtu pun lo kerja gitu Iya, kan. iya. Caranya supaya nggak burnout tuh gimana Om Boy? Ya setiap orang kan punya me time-nya sendiri-sendiri lah gitu. Kalau gue tuh ya macam-macam sih. Gue me time udah pasti sama anak di rumah atau gue main game di rumah misalnya. Itu gue orangnya paling gampang kalau udah stres, burnout, aduh gue mesti lari nih. Ya udah lari tinggal ke game sama anak. Selang 2 jam 3 jam udah Refresh lagi. mood lagi, iya. Iya, Gitu. iya. Kadang kan ada orang yang gue mesti ngopi nih, ya nggak apa-apa ngopi aja gitu. Yang penting tahu cara recharging Nah, gimana setiap orang kan. beda-beda kan Setiap itu. orang beda-beda. Lu mesti ya udah pergi aja dulu sendiri ngapain gitu. Iya. Menarik. Malah kadang gue bikin kalau gue lagi fed up banget, gue bikin postingan juga bisa pernah gitu. Lu misalnya lagi wah stres banget Lagi nih, gitu. stres aja dia Terus nanya bikin ke orang postingan, misalnya tuh. gitu. Lu kalau stres biasanya me time-nya ngapain? Wah, itu rame banget jadi konten. Jadi biasanya gue kayak gitu nanya, gue pernah kok kayak gitu. Lu biasanya kalau lagi stres, lagi penuh, me time-nya ngapain guys gitu. Posting, gue tinggalin. Gue me time. Emang saking seneng dan sayangnya Selang 3 jam seru banget baca komen, Mbak. Oh, ada yang mancing ternyata. Oh, ada yang lari gitu-gitu loh. Iya. Tapi emang saking suka dan sayangnya Iya. tuh sosial media pun lo jadiin tempat buat Iya, recharge Bang, ya. betul. Oke. Seru tahu baca komen, sumpah. Ih, emang seru banget sih. Inspigo. Inspiration on the go.